Oke, soal lingkaran. Ada dua lingkaran L1 dengan L2. L1 pusat di 00, jari-jari 6. L2 jari-jari 3, pusat di sumbu Y, positif. Oke, pertanyaannya persamaan L2. Tolong ulang dok, ciri-ciri lingkaran L2 apa? Pusat di sumbu Y, positif, berarti di 0, angka plus, misalnya 0,P lah gitu, huruf yang belum kita tahu ya. Jari-jarinya berapa? 3. Yang ditanya persamaan. Persamaan lingkaran itu X dikurang X pusat kuadrat ditambah Y dikurang Y pusat kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti pilihan ganda A, B, C, D, E-nya bisa dilihat sudah sama nih semua. Sesuai dengan ini. Sudah sama ini semua. Sesuai dengan ini. Oke? Berarti tinggal si P-nya ini aja nih. Apakah 18, apakah 17, apakah 15, 14, 12. Jadi, sama aja ini soal nih. Carilah pusat lingkaran L2. 0, berapa? Ya. Pilihan gandanya 0,18, 0,17, 0,15, 0,14, sama 0,12. Nah, mari kita pelajari supaya dapat P-nya berapa. Nanti pilihan gandanya langsung kita centreng. Ya, begitu P-nya dapat. Oke? Baca. Ada apa di situ? Ada lingkaran, kegedean sumbunya. Ada lingkaran besar, pusatnya di 0,0. Ada lingkaran kecil, pusatnya di 0,P. Oke? Nah, ini 0,P nih. Oke? Nah, 0,P deh. Kemudian apa? Ada garis singgung persekutuan dalam. Jadi ada sebuah garis yang menyinggung kedua lingkaran. Katakan ini dia nih garis ini. Persamaan garis singgungnya dikasih tahu, yaitu apa tuh? 3Y dikurang 4X dikurang 30 sama dengan 0. Ingat, fokus kita, tujuan kita mencari P ya. Nanti di sini ada 18, 17, 15 ya. Berarti ini jari-jarinya 3 nggak? Lingkaran kecil. Nah, berarti dari titik pusat lingkaran kecil 0,P menuju garis singgung T jaraknya harus 3. Berarti 3 harus sama dengan harga mutlak dibagi akar. Pernah dengar rumus apa itu yang ada harga mutlak dibagi akar? Yap, rumus jarak dari titik ke garis. Nah, harga mutlak yang atas diisi dengan apa? 0,P dimasukin ke garis. Berarti 3P dikurang 0 dikurang 30. Oke? Harga akar yang bawah diisi dengan Pitagoras dari koefisien Y dan koefisien X dari persamaan garis singgung. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Itu 5 ya kalau di Pitagoras ini. Berarti 3 dikali 5 sama dengan 3P konstanta bisa keluar dari mutlak dikurang 30. Gitu. Atau nah, P kurang 10 mutlak sama dengan 5. Sebentar lagi dapat P-nya. P kurang 10 bisa 5. P kurang 10 bisa min 5. Yang ini P-nya 15 ya. Yang ini P-nya 5. Dan ada di sini 15. Jadi jawabannya yang C. Oke? Kalau yang P-nya 5, selain nggak ada di pilihan ganda, juga nggak mungkin 0,5. Karena kalau 0,5, ini aja sudah 6. Jari-jari ini 6. Gitu ya. Nah, jadi adanya data berupa lingkaran satu ini untuk memastikan bahwa yang dipakai yang 15, bukan yang 5. Jadi jawabannya yang C. Oke. Sebuah lingkaran berpusat di min 2,3 melalui 1,5. Kita tandai dulu ya.
Ini berarti lingkaran yang jari-jarinya berapa? Jari-jari itu jarak dari pusat ke titik di dalam lingkaran ya. Nah, pusatnya min 2,3. Berarti dari min 2 ke 1 itu kan jaraknya 3. Sedangkan dari 3 ke 5 kan jaraknya 2. Jadi jari-jarinya akar 13 ya. 9 tambah 4. Nah, sekarang kakak mau tanya deh. Ini ada lingkaran. Sini. Kemudian diputar 90 derajat terhadap pusatnya 0,0. Katakan kita nggak tahu nih lingkarannya, belum baca soal ya. Nah, seperti gini gitu lingkarannya misalnya. Diputar 90 derajat, berarti kalau diputar 90 derajat, dia searah jarum jam. Seperti ini dong. Apakah ada perubahan jari-jari? Tadinya jari-jarinya R, sekarang jari-jarinya jadi bukan R. Tetap R, yang berubah apa? Pusatnya aja. Habis gitu digeser ke bawah. Jari-jari juga tetap, ya. Berarti lingkaran yang diputar dan digeser atau dalam kehidupan sehari-hari, benda berbentuk lingkaran apa piring. Kalian putar, kemudian kalian geser. Apakah piringnya jadi membesar atau mengecil? Enggak ya. Yang berubah adalah posisinya aja. Jadi kalau ada lingkaran dikasih tahu pusat dan jari-jari, transformasinya diputar sama digeser, oke? Nggak merubah size, ya, hanya merubah posisi, nggak merubah ukuran. Kakak bilang ini digeser atau diputar ya. Nanti kalau didilatasi, dari namanya aja dilatasi, diperbesar. Hati-hati, jangan gunakan cara ini ya. Diputar, digeser, dicerminkan, itu tidak merubah ukuran ya. Jadi sekarang fokus kita adalah pusatnya aja ya. Pusatnya berapa nih? Min 2,3 ya. Dia rotasi berapa derajat? 90 derajat. Tapi ada kata-kata searah jarum jam. Searah jarum jam itu sudut putarnya negatif ya. Karena berlawanan jarum jam yang arah putar yang standar, yang arahnya positif ya. Berarti ini berapa koma berapa? Ya di kertas buram kita bikin cos min sin cos dikali min 23 hasilnya apa? Cos min sin cos dengan sudutnya dimasukin min 90 derajat ya. Cos 90 sama cos min 90 sama-sama 0 ya. Sin 90 berapa? Sin 91 ya. Kalau sin min 90, maka tulisnya ya. Sin min 90 itu min 1. Berarti karena ini min sin jadi 1. Ini yang min 1, ini yang 0. Jadi kalau dikali berapa nih? Min 2 sama 3. Ini 3 ya. 0 sama 3, 3. 2 sama 0 jadi 2. Jadi ini 3,2. Oke. Kalau udah, terus diapain lagi? Kemudian digeser ke bawah. Ke bawah 5 satuan. Titik kalau digeser ke bawah, yang ngaruh hanya ordinat. Absisnya tetap 3. Logis ya dari gambar. Kemudian berkurang 5 dari 2 itu min 3. Oke? Berarti sekarang pusat yang baru ini. Oke? Jari-jari tetap. Akar 13. Oke? Nah, ini karena kertas buram kita hapus saja. Oke? Persamaan yang baru adalah X dikurang X pusat kuadrat ditambah Y dikurang Y pusat kuadrat sama dengan R kuadrat. Tinggal urai deh ya. X kuadrat min 6X tambah 9. Oke, untuk X. Untuk Y plus Y kuadrat plus 6Y plus 9. Oke. Sama dengan 13. Sama dengan 13. Kakak misalnya 0. Ya udah 13 kita taruh sini. Ya. 18 kurang 13 itu 5. Oke. Jadi jawabannya yang C. Oke.
cara lihat pilihan ganda kalau lagi UTBK, lagi TO begitu ya. Jadi awas kesalahan gara-gara lihat udah capek-capek dikerjain udah bener semua ya. Salah lihat TG itu perih sekali rasanya ya. Min plus. Oke, diketahui balok ABCDFGH dengan panjang mengkanan 2 akar 3, membelakang atau BC 2, meninggi ke atas 2 akar 6. Oh, berarti baloknya modelnya kayak gini ya. Don't be afraid, you want me to go and get her. Ini 2 akar 3, BC 2, CG itu dari sini ke sini ya, tapi boleh saya tulis 2 akar 6. Nggak ada titik selain A, B, C, D, F, G, H ya. Yang ditanya jarak dari B, ini B, ke DG, ini D, ini G. Berarti yang terlibat hanya segitiga BDG. Oke. Nah, ini 2, boleh juga 2 akar 1 ya. Ini 2 akar 6. 2 akar 1 sama 2 akar 6 kalau dipitagorasin ya 2 akar 7. Setuju? 2 akar 3 sama 2 akar 1 kalau dipitagorasin 2 akar 4. Oke. Nah, ini 2 akar 3 dengan 2 akar 6 kalau dipitagorasin 2 akar 9. Oke. Nah, ya udah, kita gambar segitiganya keluar. 2 akar 4 alias 4, 2 akar 9 alias 6, 2 akar 7 ya 2 akar 7. Yang ditanya jarak dari B ke, ini nggak proporsional ya, masa 4 panjang 6 pendek, nggak apa-apa ya. Hitung-hitungannya benar. Ini apa nih? G. Yang ditanya jarak dari sini ke sini secara tegak lurusnya. Gitu. Ya, jarak dari B ke DG. Kakak anggap aja yang ditanya ini adalah Y. Boleh nggak kakak bilang ini X, ini 6 kurang X. Gitu ya. Berarti untuk nyari Y, ya, jarak itu harus tegak lurus ya. Dari B tegak lurus ke DG. Untuk nyari Y, ya kita bisa Pitagoras cari X dulu. Jadi Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Maksudnya apa? Y kuadrat versi segitiga yang ada G-nya itu adalah 2 akar 7 kuadrat dikurang X kuadrat. Setuju? Tapi Y kuadrat di segitiga siku-siku yang ada D-nya itu adalah 4 kuadrat dikurang 6 kurang X kurung kuadrat. Nanti X bisa dicari. Kalau X bisa dicari, Y kuadrat bisa dicari. Kalau Y kuadrat bisa dicari, Y bisa dicari. Ya. Tahu alurnya ya? Ini 4 kali 7, 28 dikurang X kuadrat. Ini 16 dikurang 36 dikurang 12X ditambah X kuadrat. Di luar kurung ada minus loh ya. Berarti X kuadrat sama X kuadrat ini sama-sama min ya depannya. Sehingga bisa diterusin, ini min 12X ketemu min lagi jadi 12X. Oke. 16 kurang 36 itu min 20 ke kanan plus 20 ketemu 28 jadi 48. Berarti X-nya adalah 4 ya. Kalau X-nya 4 bisa masuk ke kiri, bisa masuk ke kanan, dapat Y kuadrat. Oke. Jadi Y kuadratnya adalah 28 dikurang, ya kalau mau pakai yang kiri nih, 28 dikurang X kuadrat. 12. Mau pakai yang kanan, yang ini juga 12 juga ya. Berarti Y-nya adalah akar 12 alias 2 akar 3 ya. Jawabannya jadi yang C. Soal trigonometri selanjutnya, diketahui sebuah persamaan dalam tangan ditanya cos kuadrat kurang sin kuadrat. Dibatasi X-nya di kuadran 1 ya. Kuadrat 1 itu semuanya positif sin cos tangannya ya. Oke. Kalau kita jeli 2 tangan X dibagi 1 kurang tangan kuadrat X itu bisa disingkat loh.
itu ada rumus sudut rangkap ya. Sudut rangkap itu adalah sin kotak, cos kotak, tangen kotak. Sama dengan 2 sin bintang cos bintang. Kalau ini 2 tangen bintang per 1 dikurang tangen kuadrat bintang. Kak, itu bikin ribet aja enggak, biar ini ya, biar seru ya. Maksud kakak itu bintang itu setengah kotak gitu ya. Jadi kalau sin 10x itu 2 sin x cos 2 sin 5x cos 5x gitu ya. Tangen 8x 2 tangen, kalau kotaknya 8x ini 4x ya. Nah ini namanya rumus sudut rangkap. Lah kak, cosnya belum? Oh iya, cosnya belum. Supaya enak dipandang kita warnain beda ya dia. Cos ini ada 3 pilihan, yang 3-3 sama. Nah, terus kalau lagi ngerjain soal ya tergantung kebutuhan mau pakai apa. Bisa cos kuadrat bintang dikurang sin kuadrat bintang. Bisa 1 dikurang 2 sin kuadrat bintang. Dan ini sebenarnya 3-3 ini sama aja loh ya. 2 cos kuadrat bintang kurang 1. Ya. Yang asli yang paling atas. Ini bisa diubah ke sini, bisa diubah ke sini dengan menggunakan sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1 pelajaran kelas 10 ya. Oke, udah ya. Jadi merubah sudut, tadinya kotak sekarang jadi bintang. Tadinya 10x jadi 5x, tadinya 8x jadi 4x, tadinya 3x jadi 1,5x gitu ya. Berarti ini min 5 pindah ke kanan jadi 5 ya. Ini sama dengan 5, dan ini adalah rumus ini nih ya, 2 tangan bintang dibagi 1 kurang tangan kuadrat bintang, berarti ini tangan 2x ya. Tangan 2x sama dengan 5/1 gitu ya. Yang ditanya cos kuadrat kurang sin kuadrat. Cos kuadrat kurang sin kuadrat itu ya cos 2x ya. Kayak ini nih, tuh cos kotak sama dengan cos kuadrat bintang dikurang sin kuadrat bintang ya. Berarti baik yang ditanya maupun yang diketahui sudah dalam bentuk sama-sama 2x. Tinggal dikonvert aja. Tadinya tangan 2x depan per samping, depannya 5, sampingnya 1, perbandingannya maksudnya ya. Ini perbandingannya akar 26 ya, 25 tambah 1 diakarin. Berarti cos 2x yang ditanya samping per miring, 1 per akar 26. Jadi jawabannya adalah yang A gitu ya. Mudah ya. Oke, tentang vektor sekarang ya. Kalau kita baca soalnya, ini vektor yang diketahui melibatkan panjang vektor masing-masing. Panjang vektor A, panjang vektor B, panjang vektor C gitu ya. Ada sudut juga, ngomongin tentang sudut. Kalau gitu coba panggil dari memori kepala kita rumus-rumus apa yang dibutuhkan. Kalau 2 vektor didotkan U dot V. Kalau diketahui panjang vektor masing-masing, itu bisa dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali kosinus sudut yang mengapit mereka ya, katakanlah namanya alfa. Oke. Kalau vektor U tambah vektor V, vektor U tambah vektor V ya hasilnya vektor juga, hanya bisa kalau pakai komponen ya. Tapi kalau tanya panjangnya bisa panjang U dikuadratin ditambah panjang V dikuadratin ditambah 2 kali U dot V. Oke. U dot V-nya maksudnya ini ya. U dot V-nya gitu ya. Jadi boleh tulis 2 panjang U panjang V kali cos alfa gitu ya. Oke, belum benar juga ini. Kok belum kak? Ada yang kurang tulis kakak, belum selesai. Ini kuadrat, oke? Ini panjang U, panjang V. Sorry, U dot V ya. Ini U dot V. Kalau panjang U kurang V, gimana?
Kalau dikuadratin sama dengan panjang U kuadrat tambah juga sama, ya. Panjang V kuadrat cuman beda di sini kurang. Sini tambah. Oke. 2 U dot V. Oke. U dot V-nya bisa diganti dengan panjang U kali panjang V kali cos alfa, ya. Maksudnya alfa ini sudut antara U sama V, ya. Oke, ini bedanya cuma di sini tambah, di sini kurang, ya. Nah, kalau ini sudah dipanggil dari memori, ya, kita sudah siap nih ngerjain soal ini. Ya. Coba yang diketahui apa? Panjang A diketahui. 7, panjang B diketahui. 8, panjang C diketahui. 3. Sedangkan 120 derajat sudut antara B sama C. Nah. Terus panjang C itu sama aja panjang A kurang B, bukan ya? 3. Oh, bisa ini gampang, ya. Gimana? Panjang A kurang B adalah panjang A kuadrat tambah panjang B kuadrat dikurang 2 A dot B. A dot B-nya itu panjang A kali panjang B kali cos 120 derajat. Oke? Nah, 120 derajat kan sudut antara, kok bukan cos 120 derajat, sorry, cos alfa, ya. Sudut antara A dan B alfa, ya. Sudut antara A dan B adalah alfa. Alfa adalah sudut antara A dan B, bukan 120, ya. Nah, ini pakai kuadrat juga. Berarti 9 sama dengan, oke, panjang A 49 dikuadrati kan, panjang B 64 dikurang 2 kali 7 kali 8 kali cos yang ditanya. Oke. Pindah ke kiri, 2 kali 7 kali 8 kali cos alfa sama dengan 49 tambah 64 kurang 9. Cos alfa jadi berapa tuh? 49 kurang 9 itu kan 40. 40 sama 64, 104 dibagi 2.7.8. 52 dibagi 7.8. 52 per 56, ya. 52 per 56 itu kalau sama-sama dibagi 4 deh. Ini 13, ini 14, ya. Nah, jadi cos alfa 13 per 14. Mau bikin apa, Kak? Karena yang ditanya sin alfa, jadi harus di-convert dulu. Sin alfa sama dengan per 14 juga. Terus atasnya apa? Ini. Siapa ini? Pitagoras dari 14 dan 13, ya. Berapa yuk? Ada yang bisa tebak dengan cepat? Iya, 27 kali 1. Akar 27 kali 1, ya. Jadi 3 akar 3 per 14. Jawabannya yang C. Oke, apa nih? Persamaan trigonometri. Yuk, cari apa? Tulis ulang soalnya apa nih? Ini kalau kepikir untuk dipecah, ya. Jadi 2 sin X cos X 2 sin X kuadrat, ya, 2 sin kuadrat X ditambah 2 sin X cos X. Ada tangen kuadrat, ada secant kuadrat. Ada semacam ide yang banyak perbendaharaan rumus. Secant kuadrat kurang tangen kuadrat itu lupa, lupa rumus ya. Kalau lupa coba deh, secant itu kan 1 per cos kuadrat. Tangen itu kan sin kuadrat per cos kuadrat. 1 kurang sin kuadrat kan cos kuadrat per cos kuadrat. Cos kuadrat per cos kuadrat itu 1, ya. Berarti ini kalau pindah ke sana jadi 1. Ya, tapi tetap X-nya nggak boleh pi per 2, ya. Kenapa? Karena
Kalau pi per 2 jadi ta hingga kurang ta hingga ya. Gitu. Ini emang soal udah ngasih nih, tidak boleh pi per 2. Kalau ini nggak ada tulisan tidak boleh pi per 2 karena 0 sampai pi per 8 memang nggak melalui pi per 2. Jadi yang kakak bunderin kuning ini memang udah keharusan ya. Berarti anggap aja soalnya ini. Ada punya ide? Iya, makin banyak perbedaan rumus, makin mudah mencari ide. Ini 2 sin X cos X pasti refleks lah. Jadi apa? Sin 2X ya. Nah. Ada sin kuadrat, ada pengalinya 2. Di kanan ada 1. Terpikir untuk 1 dikurang 2 sin kuadrat. 1 dikurang 2 sin kuadrat itu adalah cos kuadrat ya. Cos 2X ya. Cos 2X itu 1 min 2 sin kuadrat X. Masih ingat? Tentang sudut rangkap ya. Yang sin kotak 2 sin bintang cos bintang. Kalau cos kotak cos kuadrat bintang kurang sin kuadrat bintang. Atau 1 kurang 2 sin kuadrat bintang. Atau 2 cos kuadrat bintang kurang 1. Dimana yang kakak maksud bintang itu setengahnya kotak gitu ya. Untuk tangan juga ya, tangan kotak sama dengan 2 tangan bintang dibagi 1 kurang tangan kuadrat bintang ya. Ini sih bagi yang biasa ngerjain soal udah di luar kepala ya, luar banget ya. Nah sekarang soal sama aja menyuruh kita mencari di daerah mana sin 2X lebih atas dari cos 2X. Kok pakai kata-kata lebih atas ya? Kakak gunakan kata lebih atas. Di manakah sin 2X kalau digambar grafik letaknya di atas grafik cos 2X dengan catatan X-nya dari 0 sampai pi. Ini sih pemahaman tentang grafik ya. Gimana sih gambar sin 2X? Sin 2X begini. Di sini cuma 180 atau pi ya. Kan periodenya 180 karena koefisiennya 2. Kalau cos 2X? Kalau cos 2X itu seperti itu. Jadi soal nanya di manakah merah di atas hijau ya? Merah di atas hijau itu dari sini. Tuh. Berarti di mana tuh? Ya kalau ini pi per 2 ya. Pi per 2 itu artinya berapa? 90 ya. Di sini pi per 4 ya, alias 45. Nah di sini setengahnya lagi pi per 8 alias 22 setengah. Jadi ini nih pi per 8, ini pi per 8. Nah sampai sini. Nah ini pi per 8 juga jaraknya. Ya ini juga pi per 8. Nah ini pi per 2. Pi per 2 itu adalah 4 pi per 8. Nah, jawabannya kan dari sini sampai sini bukan? Ya teh merah di atas hijau. Itu berarti antara pi per 8 sampai berapa? Pi per 2 tapi maju pi per 8. Pi per 2 maju pi per 8 ke kanan ya. Berarti 5 pi per 8 ya. Tentu nggak boleh pi per 2. Oke, karena menyebabkan ta hingga kurang ta hingga gitu ya di situ ya. Jadi jawabannya yang mana? Pi per 8 sampai 5 pi per 8 itu jawaban yang C. Oke, ada sebuah fungsi yang grafiknya selalu di bawah grafik fungsi lain ya. Ya berarti sama aja mengatakan bahwa di manakah ya soal nanya di manakah nilai ini lebih kecil dari nilai ini gitu ya. Nah, artinya kapankah
3 pangkat 2x tambah 1 dikurang 1 itu lebih kecil dari 3 pangkat 2x ditambah 3 pangkat 4 gitu ya. Ya berarti ujung-ujungnya soal pertaksamaan ya. Pertaksamaan pertaksamaan eksponen ya. Ini sama aja 3 pangkat 2x dikali 2 ya. 3 pangkat 2x dikali 1. Ini dikali 3 ya. Ini dikali 1. Ditambah 1/3 pangkat 4x gitu ya. Pangkat minus itu kan 1 ya. Berarti semua akan terpikir kalau ini sama ini bisa berhubungan ya. Artinya kalau dinamain P, ini P juga. Yang ini P kuadrat tapi di bawah ya. Jadi soalnya bisa kita bilang 3P kurang 1 dikurang P dikurang 1/P kuadrat lebih kecil dari 0. Kita boleh juga 1/P kuadrat. Ini 3P kurang P 2P ya. Jadi min 2P plus 1 lebih besar dari 0 ya. Terus diapain lagi? Ini aslinya sih pertaksamaan pecahan, tapi kita tahu P itu nilainya pasti positif ya, karena P permisalan dari 3 pangkat 2x. Bilangan positif dipangkatin berapapun positif. Jadi boleh, tapi hati-hati ya. Kiri kanan dikali P kuadrat boleh tidak? Boleh. Tapi di soal ini ya, di soal lain belum tentu ya. Kiri kanan dikali yang sama hanya boleh kalau pengali yang samanya itu jelas plus. Kalau jelas min juga boleh, nanti tanda dibalik ya. Tapi kalau dikali sesuatu yang nggak jelas plus minusnya nggak boleh ya. Jadi ini boleh ya. Dikali P kuadrat 1 dikurang 2P pangkat 3 ditambah P kuadrat lebih besar dari 0. Nah, kembali kita kali min 1 lagi biar pangkat terbesarnya positif ya. Biar apa? Biar mudah maktoridnya ya. Kali min 1 nih. 2P pangkat 3 min P kuadrat min 1. Lebih apa? Kecil atau lebih besar? Ayo, kalian yang bilang. Kali min 1 berarti dibalik ya. Berarti ini pertaksamaan pangkat tinggi. Pertaksamaan ini apa sih namanya? Polinomial ya. Kita harus faktorin dia. Ya maktorinnya gimana? Ya maktorinnya ya minta bantuan Pak Horner juga bisa ya. Sebelumnya ada sedikit clue nih. Ini koefisiennya 2. Ini koefisiennya min 1. Ini koefisiennya min 1. Kan 2 kurang 1 kurang 1, 0. Ada sedikit clue. Sebuah suku banyak yang koefisiennya berjumlah 0. Itu mesti salah satu akarnya adalah 1. Oke. Berarti ini kalau dibikin Hornernya 2 kemudian min 1 0 min 1 2 2 1 1 1 1 habis gitu ya. Berarti ini bisa dibikin jadi P min 1 dikali 2P kuadrat plus P plus 1. Dan ternyata ya udah berapa soal nih ketemu kayak gini. Ini bentuk yang sudah pasti positif, yang tidak punya pembuat 0. Cirinya apa? Ciri awalnya adalah difaktorin nggak bisa-bisa ya. Padahal kita berasa jauh maktorin, tapi kok nggak bisa-bisa. Nah, ciri pemastinya dihitung D-nya. D-nya tuh B kuadrat dikurang 4AC ya. Itu belum mati. B kuadrat min 4AC-nya 1 dikurang 8. Kurang dari 0. Oh, berarti nggak punya akar. Alias selalu positif. Berarti akar-akarnya atau pembuat 0 dari suku banyak ini hanya 1 buah.
yaitu yaitu 1 ya. Jadi kalau bikin garis bilangan cuma ada 1. Ini plus, ini min, lebih kecil ambil yang min. Jadi jawabannya P kurang dari 1, tapi belum selesai. Kenapa? Karena P hanya sekedar permisalan aja. P itu apa sih? Permisalan untuk apa? Tuh, 3 pangkat 2X. 3 pangkat 2X lebih kecil dari 1. 1 itu 3 pangkat 0. 3-nya dicoret, berarti X lebih kecil dari 0 ya. Atau jawaban yang C. Oke, lanjut. Sebuah prisma, jangan lupa dicoba dulu, di pause videonya. Ini soal tidak sulit, trigono sederhana, sama bangun ruang sisi datar sederhana. Sebuah prisma ABCD BH memiliki alas berbentuk persegi. Ya, bilang aja prisma itu berbentuk apa? Balok ya. Gambarnya nggak apa-apa jelek ya. Nah, ulang. Kalau di pojok sana pennya agak nggak sensitif. Nah, di sini yang pennya lebih sensitif. Nah, gitu. Katanya alasnya berbentuk persegi, berarti ini sama ini harus sama ya. Tingginya ya belum tentu sama ya. Kemudian titik T tengah-tengah diagonal HF ABCD EF GH. Ini kan H, ini F. Oh, di sini T, berarti di sini T. Gitu. Terus sudut EAT pi per 6 atau 30 derajat. ABCD ini Kakak biasa kalau nggak terlalu diperluin, titiknya belum ditulis namanya ya. Jadi ditulisnya pasti perluin aja. Biar tidak rame. Ini T. Nah, lihat segitiga merah itu. Oke, ini 30 derajat ya. Kakak pindahin di sini ya. 30 derajat ya. Nah, ini T dong ya. Sedangkan merah yang ini nih setengah dari ini. Nah, ini diagonal sisi dari A sama A akar 2 ya. Berarti di sini A per 2 akar 2. Di sini T. Gitu. Berarti antara T dan A punya hubungan dong. Iya. T sama A tidak bebas. Bisa dibikin T sama dengan dalam A, bisa A dalam T ya. Tapi nanya tinggi prisma ya. Berarti setiap A kita bikin T ya. Oh ya, antara yang diketahui dengan yang diketahui walaupun masih huruf, posisinya dalam segitiga siklus itu sebagai apa? Sudutnya 30 sebagai depan sama samping ya. A per akar 2 atau A per akar 2 juga boleh ya. A per 2 akar 2 atau A per 2 sama ya. Dibagi T itu adalah tangen 30 derajat. Kita ingin bentuk A sama dengan, berarti A per akar 2 sama dengan T dikali tangen 30 berapa? Saya kan tahu. 1/4 akar 3 ya. Berarti A itu adalah T dikali akar 2 per akar 3 gitu ya. Nah, akhirnya volumenya 4 akar 6. Volume itu apa? Luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya A kuadrat. Tingginya T. Volumenya 4 akar 6. A kuadrat itu berarti T kuadrat. Nah, ini dikali 2 per 3 dong. Dikali T, gitu ya. Ini maksudnya ini nih ya. Gitu ya. Berarti ini ke sana 12 bagi 2, 6. 6 akar 6 sama dengan T kuadrat kali T. Ya berarti TTT sama dengan akar 6, akar 6, akar 6. Ya kan? Berarti T-nya akar 6. Ya. Dan soal nanya T kan? Jadi jawabannya A. Udah ya? Oke. Ada 2 informasi. Informasi yang pertama,
Ini adalah 3 suku membentuk aritmetika. Info kedua, ini membentuk barisan geometri. Nah, gitu ya. Yang membentuk barisan aritmetika, kalau barisan aritmetika itu berarti yang tengah dikurang yang kiri sama dengan yang kanan kurang yang tengah, gitu dong. Atau 2 kali tengah sama dengan kiri tambah kanan juga boleh ya. Ini berarti B aja dong, A kurang A kan habis ya. Ini 4A kurang A 3A, B kurang B juga habis ya. B kurang B habis. Ini A kurang A juga habis. Jadi dapat B sama dengan 3A ya. Sekarang geometri. Kalau geometri berarti sebelumnya itu A tambah B, 4A tambah B tambah 9, gitu ya. Karena B-nya 3A, A, 4A, 7A tambah 9, gitu ya. Padahal untuk barisan geometri, ya. Barisan geometri itu lompatnya lompat kali, gitu ya. Dari A ke 4A itu kan dikali 4. Ini harus dikali 4 juga dong. Berarti seharusnya ini adalah 16A kan? Dari A, 4A, 16A ya. Jadi 7A tambah 9 harus bernilai 16A. Alias 9 sama dengan 9A. A-nya 1. A-nya 1, B-nya 3 kan? Ini, oke? Nah, ini yang ditanya. B itu 3, A itu 1, A per B itu sepertiga, ditambah titik-titik-titik sampai tiada akhir. Berarti ini sebuah deret geometri tak hingga. Ya. Yang rumusnya adalah suku awal dibagi 1 dikurang rasio. Ya. Jadi suku awalnya 3, 1 dikurang, rasionya sepertiga terlihatnya. Nah, jadi 3 dibagi 2/3. Jadi 9/2 atau 4/2 ya, atau jawabannya C. Mudah bukan? Iya, mudah. Oke, dari kalian, kalau ada sebuah parabola, kemudian kita membuat persegi panjang yang salah satu sudut persegi panjang itu adalah puncak parabola. Yakinkan dulu bahwa ini fungsinya fungsi kuadrat alias parabola ya, dan ini persegi panjang. Dan sudut lainnya pada parabola bisa dipastikan bahwa bagian yang tebal ini 2 bagian dari persegi panjang, ini 1 bagian. Alias ini 2/3, ini 1/3. Oke? Jika ini lebarnya, ini panjangnya, ya ini 2/3 PL, ini 1/3 PL gitu ya. Awas, beberapa yang harus dihati-hatikan. Lekukan ini harus berparabola. Nanti kalau ada soal gambarnya lingkaran kan, kalau dibikin sebagian seolah-olah kayak parabola ya, padahal ini nggak berlaku ya. Atau fungsi pangkat 3 begini, begitu kita fokusnya ke daerah sini aja, tetap aja lekukannya bukan lekukan parabola, nggak berlaku ya teori tadi ya. Atau parabola juga, tapi kita nariknya begini juga nggak berlaku karena nggak melalui puncak ya. Nah kalau begini, nah boleh nih, ini 2/3 kotak, ini 1/3 kotak, oke? Ini enggak ya, ini bisa semua? Bisa. Tapi ini sebuah pengetahuan yang sifatnya enggak terlalu wajib. Artinya kalau nggak tahu ini, soal-soal yang harus digunakan, yang harus diselesaikan, bisa menggunakan integral ya. Cuma membantu aja. Oke? Yuk kita ke soal yuk. Luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 6 dikurang X kuadrat. Parabola atau fungsi kuadrat yang X kuadratnya negatif, pasti gambarnya terbuka ke bawah. Sudah tahu semua ya. Kemudian
titik potong sumbu X-nya adalah akar-akar ya. Karena ini konstanta sama X kuadrat aja, kalau difaktorin ya akar 6 sama min akar 6 kan. Nah, jadi sumbu Y tepat di tengahnya. Oke. Nah, di sini apa? Titik potong sumbu Y 0,C 0,6. 6 ini, oke. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan 6 dikurang X kuadrat ya. Nah, sekarang gimana kalau grafik Y sama dengan harga mutlak X? Y sama dengan harga mutlak X itu adalah Y sama dengan X. Untuk X-nya lebih dari 0. Y sama dengan X kan gini. Tuh, gitu. Tapi bagian sini nggak ikut. Oke. Nah, untuk X kurang dari 0, Y sama dengan min X. Gitu ya. Gitu. Bagian sini nggak ikut. Nah, luas daerah yang dibatasi oleh 2 kurva saja. Jadi daerahnya adalah yang, ini kakak gambarnya kurang bagus sih. Ini harusnya simetris ya. Nah, gitu. Berarti daerah yang dimaksud adalah ya daerah ini semua nih, yang kakak kasih titik-titik ini. Gimana tuh? Ya gampang aja ya. Kalau kita tahu teori yang tadi, titik ini, nah ini kalau kita bikin persegi panjang, maka luas ini 2/3 dari persegi panjang ya. Nah, kita cari titik ini. Titik ini adalah titik temu atau titik potong antara apa? 6 dikurang X kuadrat dengan X. Kok dengan X bukan dengan harga mutlak X? Ini kan di kanan sumbu Y, berarti yang dipakai yang ini ya. Atau X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. X plus 3, X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya 2 yang dipakai. Yang min 3 yang ketemu di bawah sini ya. Nah, ini 2. Buktinya 2 kalau dimasukin ke Y sama dengan X hasilnya 2. 2 kalau masukin ke 6 kurang 4 hasilnya 2 juga. Berarti luas persegi panjang ini, yang merah ini, adalah ke kanan 2, ke atas 4. Ya, jadi yang merah ini ya adalah 2/3 dari 2 kali 4 alias 16/3. Oke? Kan ke sini 4 bukan dari 2 ke 6. Ke sini 2 ya. Kemudian kalau daerah yang sini nih, yang ini setengah dari persegi panjang ini, tepatnya persegi ya, karena ke atas 2, ke kanan 2. Berarti yang kuning ini adalah setengah kali 2 kali 2 alias 2 ya. 2 itu sama aja 6/3. Oke. Nah, berarti luas merah tambah kuning ya. 16/3 sama 6/3 jadi berapa tuh? 22/3 ya. Jadi luas merah tambah kuning 22/3. Padahal yang ditanya semua ini. Berarti 2 kalinya dong. Oke. Alias 44/3. Jadi jawabannya yang C gitu. Kak, kalau saya nggak tahu teori yang 2/3 tadi tetap bisa nggak? Bisa. Saya ulang ya. Tadi gimana? Gini ya. Ini Y sama dengan X. Yang ini Y sama dengan min X ya. Tetap prinsip mutlaknya harus bisa ya. Nah, bagian ini tadi 2 ya. Dapat 2-nya dari menyama dengankan ini. Tetap harus bisa ini ya, tetap harus bisa ini. Ya. Berarti daerah yang diarsir itu adalah integral dari 0 sampai 2
Ini 6 dikurang X kuadrat ya. 6 dikurang X kuadrat dikurang X dx. Nanti kerjain tuh, 6X dikurang sepertiga X pangkat 3 dikurang setengah X kuadrat, masukin 2 sama 0. Nanti setelah dapatnya 22/3 gitu ya. Dikali 2 jadi 44/3 seperti jawaban yang tadi.